Hai, apa kabar? Gak kerasa lebih dari setengah tahun saya udah jadi user smartphone Oppo dan tepatnya di sini adalah Oppo Find X8. Dan buat yang belum tahu, saya itu adalah user hardcore-nya Samsung dulu ya sejak S8 atau S9 sampai di S24. Dan akhirnya hampir 7 bulan atau 8 bulanan ini saya udah jadi user smartphone-nya si Oppo. Dan dalam kurun waktu ini saya tuh udah ngerasa nyaman sama ColorOS karena banyak banget fitur-fitur yang kerennya. Sekarang tuh semakin matang, terus juga update-nya juga kenceng ya. Kalau ada bugs itu bahkan 1 bulan bisa 2 kali dikasih update dari Oppo. Ya intinya saya udah nyaman lah dengan si ColorOS-nya si Oppo ini. Dan sebulanan yang lalu saya akhirnya bisa nyobain saudaranya Oppo, yakni adalah Realme GT7. Dan saya cukup kaget ya, karena hampir setahun lebih, bukan hampir, lebih dari setahun saya tuh nggak nge-review smartphone-nya Realme. Dan baru tahun ini nge-review smartphone-nya Realme, ternyata Realme UI versi 6 itu udah luar biasa keren. Dan saya agak kaget karena bentuknya itu semakin mirip dengan ColorOS. Di video ini saya mau tunjukin apa aja sih bedanya antara ColorOS yang ada di Oppo Find X8 ini dengan Realme UI yang ada di Realme GT7 ini. So far mungkin sekitar 80-90% ini tuh mirip ya. Nah, karena mereka kan berasal dari keluarga yang sama, BBK Group. Di BBK Group sendiri kalau saya lihat itu untuk UI kayaknya terbagi ke dalam dua ya. Vivo itu bersama iQOO itu UI-nya mirip, dan 3 lagi itu ada Oppo, terus Realme, dan juga OnePlus yang punya UI mirip. Jadi terbagi ke dalam 2. Sekarang langsung aja yuk kita lihat ke kamera atas si Realme UI dan juga ColorOS ini. Let's go. Oke, jadi ini Realme GT7 dan ini Oppo Find X8. Sekarang kita lihat dulu untuk versi dari si sistemnya. Oke, di About Device kalian bisa lihat ya, untuk desain About Device-nya aja tuh mirip. Di sini desainnya bener-bener sama ya, sama persis. Sampai ke bawah juga ini sama. Nah, untuk versinya bisa lihat di sini dua-duanya udah yang paling update. Realme UI adalah versi yang ini kalian bisa lihat, dan juga si ColorOS versi yang juga terupdate, dan dua-duanya udah ada di Android 15. Nah, terus kita lihat ke arah quick setting ya. Quick setting di sini kalian bisa lihat untuk desain quick settingnya ini tuh mirip ya. Kalian bisa lihat kalau saya tarik semakin mirip aja, bahkan untuk desain si volume up-nya, terus untuk naik turunin lighting atau cahaya dari layar juga dia sama, kotak dengan ujung-ujung yang membulat sama persis. Ini tuh sampai bisa dibilang nggak ada bedanya antara si Realme UI dengan ColorOS ini tuh. Untuk animasi juga dua-duanya ini sama-sama smooth ya, karena emang keduanya ini adalah flagship dari masing-masing brand. Terus di bagian icon ya, kita bisa lihat sama-sama di bagian icon di sini. Untuk icon juga opsinya ini sama ya, kalian bisa lihat ada Classic, Radiance, Shadow, Material, dan lain-lain. Dan juga di sini ada opsi art icon atau mau pakai icon yang biasa. Terus juga kalau kita custom di sini untuk shape-nya juga kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan. Ini benar-benar mirip, dan ini tuh mengingatkan saya sama OS-nya OnePlus. Saya lupa apa sih nama OS-nya OnePlus itu. Sebelum merger dengan BBK Group, dia juga punya desain yang kayak gini nih, customisasi dari UI si OnePlus tersebut. Jadi sepertinya ini Realme atau Oppo itu ngambil dari sini yang bagus, ngambil dari sini yang bagus, ngambil dari sini yang bagus, dan disatukan, yang bikin si UI-nya tuh jadi berasa nyaman banget. Terus kalau kita masuk ke bagian setting ya, ke bagian wallpaper and style, di sini juga punya desain yang sama tuh, kalian bisa lihat ya. Untuk masalah warna ini sih gampangnya bisa diganti-ganti. Ini emang theme aja saya sesuaikan untuk masing-masingnya. Tapi ini mau dibuat sama juga bisa. Untuk always on display, nah untuk always on display juga ini sama opsinya, hampir tidak ada bedanya. Yang beda adalah di fingerprint animation. Ini saya lihat fingerprint animationnya ada sedikit beda aja. Dimana Realme itu punya satu animasi yang lebih banyak, yakni ethereal ya. Sementara untuk Oppo sendiri nggak ada yang ethereal ini, tapi selebihnya itu tuh udah sama.
spark, flare, ripple, bubble, dan lain-lain itu semuanya sama. Kalau kita masuk ke bagian accessibility dan convenience, ini ada bedanya. Di mana Realme itu menurut saya malah punya fitur yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan si ColorOS. Padahal sebenarnya nginduknya harusnya kan ke ColorOS. Tapi Realme di sini ngasih kustomisasi yang bikin dia tuh jadi beda dengan ColorOS. Di sini dia punya AI Assistant menunya, ada AI Smart Loop, lalu ada AI Planner. AI Planner ini yang pernah saya bahas di bagian review, di mana kita cukup nge-tap di bagian belakang 2 kali itu di sebuah chatting yang ada agendanya atau ada jadwal. Nanti dia akan langsung add ke kalender untuk si catatan tersebut. Jadi kita langsung punya data yang connect ke kalender dengan cepat. Tapi selebihnya kayak di bagian Windows and Gesture ini tuh sama ya, screen recognition, split view, live alert, smart sidebar. Smart sidebar di sini nggak ada, tapi harusnya tetap ada kok. Nah ini smart sidebarnya tetap ada, ini juga ada. Jadi ya bisa-bisa aja. Cuman di sini tidak nongol nih settingannya, cuman emang secara fitur ada. Terus sekarang coba kita lihat bagian editing di galeri ya. Nah di sini saya coba tunjukin bagian editing di galeri, di mana untuk bagian edit ini tuh fiturnya juga mirip ya, AI editor, markup sampai ke bagian pojok-pojok itu mirip. Cuman di bagian AI editor itu jelas ada bedanya. Nah, yang pertama kalau kalian bisa lihat AI erase, terus apalagi di sini AI perfect shot. AI perfect shot ini bisa mengganti foto yang tadinya merem itu jadi melek. Saya nanti kasih contoh sampel foto yang tadinya merem jadi melek. Nanti saya kasih screenshotnya atau tampilannya di sini. Ini tuh ada di bagian Oppo. Sementara di si Realme ini enggak ada. Tapi Realme punya beberapa fitur yang berbeda. Pertama untuk unblur ini sama-sama ada, remove reflection itu sama-sama ada. Nah di sini ada berbeda, cuman ya sebenarnya secara fungsi sama aja, secara nama yang berbeda. Satu disebut AI Ultra Clarity, satunya Enhanced Clarity. Tapi sebenarnya sama-sama untuk membuat foto itu jadi lebih tajam aja. Jadi secara fungsi itu sebenarnya sama, tapi namanya aja yang dibedain. Nah, yang bikin beda ini satu ada si Oppo. Oppo tuh ada AI Recompose. Nah, dia bisa beberapa compose. Nah, ini ada beberapa dia ngasih opsi lah, baik warna, mau nih kalian bisa lihat ya, beberapa filter, terus mau beberapa angle foto yang diambil seperti ini. Kita bisa sesuaikan lah. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah shortcut untuk kita ngedit aja, baik secara cropnya dan juga secara pewarnaannya lebih cepat. Sementara di Realme ini tuh nggak ada. Terus untuk Oplas Connect ya itu ada, yang mana itu adalah fitur andalannya si Oppo di ColorOS ini yang kemarin saat launching Find X8 ini benar-benar digembar-gemborkan banget. Dan untuk Oplas Connect ini tuh bisa dipakai di Realme maupun juga di Oppo ya. Di sini kalian bisa lihat sharing iPhone or PC ya. Jadi kita bisa akses dengan mudah ke perangkat-perangkatnya Apple cukup dengan fitur ini aja. Ya seperti ini kalian bisa lihat ya, Oplas Connect nanti di MacBook ataupun di smartphone Apple itu harus ditambahkan dulu aplikasi Oplas Connect ini. Terus di bagian kamera juga ini interface-nya bisa dibilang sama ya. Kalian bisa lihat di sini di bagian foto itu sama interface-nya. Nih, Smart Scene-nya juga sama, cuman yang berbeda adalah si Realme ini punya dua mode ya, mode crisp sama mode vibrant, sementara Oppo itu dari bawaannya nggak ada. Tapi untuk filter di bagian foto ini tuh sama ya, stage, silhouette, dan juga fireworks. Untuk mode video juga sama, terus di sini ada fitur AI Landscape. Di sini nggak ada ya di Oppo AI Landscape. Ya, di Oppo nggak ada AI Landscape, tapi untuk fitur lain ini Master ada atau mode Pro. Kalau ya ini juga ada sebenarnya kalau di Realme. Untuk mode RAW-nya juga bisa dilihat ini sama, cuman beda penamaan dikit aja, tapi overall ini secara fungsi dia sama. Terus untuk
Clone fontnya pun ini sama. Kalian bisa lihat animasinya sama untuk clone fontnya. Jadi ini tuh ya identik sekali antara Realme dan juga Oppo. Jadi menurut saya siapapun yang pindah dari Oppo ke Realme ataupun sebaliknya dari Realme ke Oppo itu tuh nggak akan kesulitan dengan hal ini. Dan cukup banyak ya reviewer-reviewer lain yang bahas dan ngomongin kalau sekarang antara ColorOS dan juga OS yang diagung-agungkan atau UI yang diagung-agungkan yakni One UI itu tuh semakin beda tipis aja karena si ColorOS sendiri secara fungsi semakin kesini tuh semakin matang, fiturnya banyak dan juga semakin minim bugs dan lebih nyaman digunakan. So ya itu ya tadi bisa dibilang 90% ini tuh mirip ya antara ColorOS dengan Realme UI. Dan ada bedanya sedikit-sedikit doang, tapi overall seperti yang saya bilang ini tuh mirip banget. Ya, gini dulu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.